Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi wa man istanna bisunnatihi wa walah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam salah satu acara kita di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah. Dan dalam hal ini kami akan menyampaikan tema tentang fiqh dakwah, yaitu bagaimana kiat-kiat untuk mempengaruhi mad'u. Kita tahu bahwa seorang dai tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada mad'unya. Dan tugas seorang dai adalah bagaimana supaya dakwanya bisa diterima oleh mad'unya. Bagaimana dakwah ini bisa sampai kepada hati mereka dan kemudian menjadi sebuah qanaah, menjadi sebuah penerimaan ya terhadap apa yang disampaikan oleh sang dai. Betul, memang tugas sang dai adalah hanya menyampaikan, ya, wa ma 'alaika in 'alaika illal balagh, bahwa tidaklah berkewajiban bagimu kecuali hanya untuk menyampaikan. Namun ya, soal hidayah, soal menerima atau tidak, itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tugas seorang dai ya adalah berusaha betul dengan berbagai sarana yang dia miliki, dengan berbagai perangkat yang dia miliki, dalam rangka supaya benar-benar dia sebagai dai yang profesional, apa yang dia sampaikan bisa diterima oleh sang mad'u. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang mesti diperhatikan oleh sang dai dalam hal ya memberikan ta'thir, memberikan pengaruh kepada sang mad'u agar dakwanya diterima, yaitu ada dua komponen. Komponen pertama adalah yang terkait dengan takwinu syakhsiyatid da'iyah, yaitu membangun karakter sang dai itu sendiri, atau pembangunan karakter dai itu sendiri. Dan yang kedua adalah terkait dengan strategi, terkait dengan sarana, terkait dengan manhaj dan metodologi yang dipakai oleh sang dai dalam rangka untuk menyampaikan dakwahnya. Dan dalam hal ini berbicara tentang komponen pertama yang terkait dengan syakhsiyatud da'iyah, karakter building seorang dai, maka yang mesti diperhatikan adalah membentuk karakter dai dalam soal ya ruhiyah dan dalam soal keimanan. Semakin tinggi tingkat rohani sang dai, semakin tinggi tingkat kepercayaan dan keimanan sang dai, maka insya Allah apa yang dia sampaikan itu akan berpengaruh pada sang mad'u. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan beliau bahwa beliau akan menang dan dengan kesungguhan apa yang beliau sampaikan adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dengan itu, dengan modal itu, dengan keimanan itu, manusia bisa menerima apa yang beliau sampaikan. Contoh yang sangat real di dalam sirah Nabi SAW adalah ketika orang-orang Quraisy
menawarkan berbagai fasilitas, menawarkan berbagai kesenangan duniawi, harta benda, wanita dan lain sebagainya, sebagaimana yang disampaikan oleh pamannya Abu Talib, tapi beliau dengan tegas menolak hal itu, dengan mengatakan, demi Allah, wallahi ya am, law wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruka hadzal din ala an atruka hadzal amr ma taraktu. Sungguh wahai pamanku, kalau sekiranya mereka memberikan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan hal ini, meninggalkan dakwah ini, maka aku tidak akan meninggalkannya. Ini bukti bahwa kesungguhan Rasulullah SAW dalam hal keyakinan beliau terhadap apa yang beliau dakwahkan. Dan kemudian adalah tentang azadul ilmi, bekal keilmuan, agar seorang dai punya hujjah, punya argumen yang kuat di dalam apa yang dia sampaikan. Dan ini bagi seorang dai akan membentuk sebuah karakter ilmiah, karakter pada kepribadiannya, bahwa dia adalah seorang dai yang mampu memberikan materi-materinya, memberikan apa yang dia sampaikan tentang agamanya itu benar-benar kuat, karena dia punya hujjah, dia mempunyai argumen yang kuat di dalam menyampaikan dakwahnya. Dan tidak kalah pentingnya dalam hal ini adalah soal karakter akhlak, karakter sulukiyat, yaitu kepribadian dirinya di dalam menyampaikan dakwah. Sebab tidak jarang seorang dai akan menghadapi berbagai tantangan, dan untuk itu dia harus berbesar hati, dia harus lapang dada, dan dia harus sabar. Para ulul azmi minar rasul, para nabi, para ulama, bagaimana kesabaran mereka di dalam menyampaikan dakwah, dan itu adalah salah satu keberhasilan dakwah mereka bisa diterima oleh Sang Mad'u. Selanjutnya, yang kedua adalah terkait dengan manhaj, terkait dengan yaitu strategi dakwah, strategi dan sarana serta metodologi yang harus disampaikan, harus dipakai oleh sang dai dalam menyampaikan dakwahnya. Dalam hal ini ulama dakwah membagi manhaj dakwah, membagi sistem dan metodologi dakwah menjadi 3 perkara, 3 hal yang wajib diketahui oleh sang dai. Yang pertama adalah yang terkait dengan manhaj aqli, kemudian manhaj atifi, dan yang ketiga adalah manhaj tajribi atau manhaj hissi. Terkait dengan manhaj aqli, yaitu dakwah yang menggunakan metodologi yang terkait dengan kekuatan hujjah, terkait dengan kekuatan logika. Dalam hal ini di dalam Al-Quran sangat banyak sekali bagaimana para nabi, para rasul di dalam menyampaikan dakwahnya menggunakan hujjah, menggunakan logika dalam rangka untuk supaya dakwanya bisa diterima dan sampai kepada sang mad'u. Kita bisa lihat bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau dihadapkan kepada seorang penguasa yang zalim, beliau sang penguasa ini mengatakan bahwa akulah yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Tuhanku Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menghidupkan dan yang mematikan,
Tapi sang raja zalim itu karena dia mengaku Tuhan, dia mengatakan akulah yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Tapi kemudian dengan liciknya dia mengambil 2 orang narapidana, kemudian yang satu dibunuh dan yang satu dilepaskan. Tapi kemudian dia mengatakan, ini bukti bahwa aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Maka Nabi Ibrahim tidak kalah akal, maka langsung beliau mengatakan, ketika dia mengatakan ana uhyi wa umit, qala fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi ilal maghribi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Annallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi, sungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka coba kamu terbitkan matahari dari barat. Maka dengan begitu orang yang tidak mau menerima kebenaran itu, dia langsung kalah dengan hujjah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah menggunakan logika-logika. Bisa juga dengan menggunakan qiyas atau menggunakan analogi-analogi. Seringkali Rasulullah SAW menggunakan analogi dalam dakwahnya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, atau ada seorang anak muda datang kepada Rasulullah SAW. Dia minta izin, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Maka Rasulullah SAW mengajak anak ini untuk berpikir dengan logika. Lalu Rasulullah mengatakan, atuhibbuhu li ummik? Apakah kamu senang kalau ada orang berzina pada ibumu? Tentu, kata dia, tidak akan senang ya Rasulullah kalau ada orang menzinai ibuku. Begitu juga apakah ada orang yang menzinai saudarimu, kamu juga suka? Tentu tidak ya Rasulullah. Dan sampai bibimu dan kerabat-kerabatmu dizinai oleh orang, apakah kamu suka? Tentu ya Rasulullah, saya tidak suka. Nah, dari logika ini kemudian dia tidak jadi untuk melakukan zina. Rasulullah SAW juga pernah ketika beliau menjelaskan tentang banyaknya macam-macam sedekah, banyaknya jenis-jenis sedekah. Lalu Rasulullah menjelaskan, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Pada kelamin kalian itu bisa dipakai untuk bersedekah. Semua sahabat heran dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, bagaimana seorang bisa dia melakukan hubungan biologis sementara dia mendapatkan pahala sedekah. Maka Rasulullah menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Bagaimana menurut kalian kalau sekiranya dia menggunakan hubungan biologisnya itu secara haram, bukankah dia berdosa? Begitu juga ketika dia melakukannya dalam hal yang halal, dia mendapatkan pahala. Ini manhaj akli. Ada juga manhaj hissi yang terkait dengan bentuk-bentuk fisik, bentuk-bentuk hal yang terkait dengan indera manusia, bisa disaksikan, bisa dilihat, bisa didengar. Nah, ini bisa juga orang memberikan contoh-contoh real dalam kehidupan, memberikan contoh-contoh dalam bentuk atraksi. Nah, ini adalah salah satu manhaj, yaitu manhaj hissi, yang terkait dengan indera manusia. Dan yang ketiga adalah manhaj, yaitu manhaj atifi, yang terkait dalam rangka untuk menggugah perasaan, menggugah hati manusia. Dan ini sangat-sangatlah banyak ketika kita melihat bagaimana Rasulullah SAW beliau memberikan contoh seorang yang ketika
seorang ibu datang ya dan anaknya ditawan oleh kaum muslimin, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sang ibu itu betapa dia merasakan ya cintanya kepada sang anak ini. Lalu Rasulullah mengatakan, sungguh cinta Allah kepada hambanya jauh lebih besar daripada kecintaan seorang ibu ini kepada anak yang sudah lama berpisah dengan dia. Sungguh inilah hal-hal yang mesti diperhatikan di dalam berdakwah, ada dalam rangka agar ya dakwah seorang dai bisa diterima dan bisa sampai kepada hati sang mad'u, dan kemudian dia mau menerima dan melaksanakan apa yang didakwahkan oleh sang dai tersebut. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan akhirul kalam, mohon maaf atas segala khilafan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.